Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiatul Kamala dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan nomor NIM 2431690101. Tujuan saya buat video ini adalah untuk memenuhi tugas filsafat dari Bapak Lutfi Zainur R. SAK MM. Langsung saja kita bahas tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan telaah berfilsafat yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang ditinjau dari segi ontologi, epistologi maupun aksiologinya. Makna dari ontologi sendiri adalah objek apa yang ditelaah oleh ilmu, sedangkan epistemologi adalah bagaimana cara untuk mendapatkan objek itu. Yang terakhir, aksiologi adalah untuk apa hal itu, tujuannya apa, hasil dan pengaplikasiannya apa. Selanjutnya, seorang dapat disebut telah berfilsafat apabila seluruh ucapannya dan perilakunya mengandung makna dan ciri sebagai orang cinta terhadap kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Filsafat dimulai dari kebingungan, ketidaktahuan, dan keraguan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tahu, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Tahu adalah hasil penginderaan manusia, baik yang dilihat, didengar, maupun dirasa. Sedangkan pengetahuan adalah segenap yang diketahui manusia tentang objek tertentu yang meliputi agama, seni, dan ilmu. Lalu ilmu pengetahuan, yaitu kebenaran dari pengetahuan diri sendiri. Kalau ilmu pengetahuan adalah pengetahuan kita terhadap sebuah ilmu, merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah atau nasional yang teruji. Secara singkatnya, pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari rasa ragu, sedangkan filsafat dimulai dari keduanya. Lalu tahu itu dibagi menjadi 4, yaitu tahu tidak tahunya, tahu di tidak tahunya, tidak tahu di tahunya, dan tidak tahu di tidak tahunya. Yang pertama, tahu tidak tahunya, yaitu sadar akan yang diketahui. Contohnya, tahu bahwa makanan membuat kenyang. Selanjutnya, tahu tidak ditahunya, yaitu sadar akan apa yang diketidaktahui. Contohnya, banyaknya kandungan yang ada pada makanan. Yang ketiga, tidak tahu di tahunya, yaitu tidak sadar akan yang diketahui. Contohnya, orang tahu sehat itu nikmat setelah sakit. Yang keempat, tidak tahu di tahunya, yaitu tidak sadar bahwa yang tidak diketahui. Contohnya, kebenaran akan identitas ibu. Baik, selanjutnya ada filsafat tentang logika, etika, estetika, metafisika, hakikat, dan sosial politik. Di dalam filsafat ada juga kebenaran. Dalam filsafat, kebenaran dapat dicari dengan beberapa teori. Teori yang pertama yaitu koherensi. Teori yang kedua korespondensi. Yang ketiga positivisme. Yang keempat pragmatisme. Yang kelima esensialisme. Dilanjut yang keenam konstruktivisme. Yang ketujuh religuisme. Koherensi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar jika memiliki hubungan yang sesuai dan gagasan atau pernyataan sebelumnya dan dapat dibuktikan secara logis. Yang kedua, korespondensi. Korespondensi yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta indrawi. Contohnya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Yang ketiga, positivisme, yaitu cara pandang dalam memahami dunia dalam berdasarkan sains. Yang keempat, pragmatisme, yaitu kebenaran berdasar pada kriteria terhadap fungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu. Yang kelima, esensialisme. Esensialisme yaitu kebenaran berdasar pada nilai-nilai kebudayaan yang ada sejak awal peradaban. Nomor 6, konstruktivisme, yaitu kebenaran berdasarkan ide pengalaman hidup. Yang terakhir, religiusme, yaitu kebenaran berdasarkan wahyu Allah atau agama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang filsafat.
Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.